Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semua pendengar podcast Two Nations Together. Hari ini masih sama sebelumnya, ini ada gue Chris, terus juga di sini ada Bim Bim dan ada Rifan sebagai operator. Cuma Bim, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, dia the finest original streetwear icon from Bandung. Ini OG banget sumpah, karena dia futuristik gitu di zaman orang-orang belum pakai you name it lah, brand-brand yang kayak gitu-gitu ternyata dia udah pakai gitu. Terus dia tuh tokonya adalah salah satu toko streetwear yang paling lama bertahan di Bandung, namanya Wormhole Store. Terus juga dia punya satu brand yang banyak orang anggapnya itu dari luar, nggak tahu gimana caranya dia nge-brandingnya. Iya. Dan dia juga seorang marketing yang handal, penulis juga. Nah, di sini kita punya Edward Satria. Halo. Long time no see ya. Long time banget, gila. 3 tahun kali. Dan dia tuh baru jadi seorang bapak loh, Bim. Keren nggak? Yeay, congrats. Dedi kalau nggak salah tahun kemarin ya, Ed ya? Baru tahun ini 4 bulan. Bulan anak gua. Awal tahun ini berarti ya? Nikah gua 2000. Awal tahun berarti. Nikah 2019, Bim Chris. Gitu. Iya. Oke, Ed. Jadi dengan adanya Edward Satria di sini tuh kita sebenarnya pengen ngegali beberapa topik nih, terutama pengen ulik-ulik ya. Dalam masalah bisnis. Betul. Jadi ini dalam masalah bisnis sih, Ed, kita ngelihat banyak banget pergerakan-pergerakan yang di Wormhole Store sendiri maupun W Essentials sendiri yang gimana sih nyebutnya? W Essentials apa W Essentials, Ed? W Essentials. Ya, banyak banget pergerakan-pergerakan yang kita bisa pelajari nih, dan gua rasa pergerakan lu tuh cukup gerilya, tapi selalu ada gitu project-project lu. Nah ini tuh kita mau coba gali dulu background lu. Lu awalnya tuh starting bisnis dari kapan sih? Jadi gue tuh mulai bisnis tahun 2010. Itu pertama kali Wormhole buka pintunya ya, di bulan April 2010. April tanggal 10 benar. 10/4/2010. Nah itu pertama kali Wormhole buka pintu. Dan kita itu mulai sebagai toko retail yang hanya 24 meter persegi ya, di Jalan Baureksa itu. Dan kita waktu itu cuman supply monobrand, Famous Stars and Straps, dan Travis Barker, tahu dong. Yes. Jadi itu pertama kali Wormhole buka di tahun 2010 gitu. Terus dulu berarti tokonya nggak sebesar sekarang berarti, Ed ya? Dulu tuh setengahnya sekarang. Kita baru jadi yang kayak sekarang tuh di tahun 2013. Jadi sebelahnya dulu tuh ada tetangga, ada toko juga, tapi mereka nggak perpanjang kontrak. Jadi kita decide untuk take over tempat itu. Jadi kita gabungin di satu toko gitu. Berarti total sekarang udah 11 tahun ya, Ed ya? Wormhole Store. Iya. Benar. Dan 11 tahun. Tempatnya nggak berubah-ubah di situ terus ya? Nggak berubah, di situ terus. Cuma waktu pas awal itu berarti sedikit banget brand masuk dalam Wormhole ini ya? Betul. Kalau gue 2010 aja Chris ya, pertama kali itu kan gue Famous Stars and Straps doang tuh. Terus kita menambah kolektif brand kita tuh di bulan Mei. Sebulan 2 bulan lah sudah toko kami buka, itu brandnya Ucai Rocket Rockers. Waktu itu vokalis Rocket Rockers, Ucai punya brand namanya College Star, Varsity Jacket. Varsity Jacket ya. 11 tahun lalu juga Varsity Jacket, ketika orang-orang masih belum kayak sekarang gitu, udah digarap sama Kang Ucai waktu itu, dan kita masukin ke Wormhole Store. Terus di akhir 2010 kita ambil Peter Says Denim gitu. Jadi kita di tahun yang sama kita grow dari satu brand jadi 3 brand, dan dari situ kita nambah terus sih brandnya. Banyaknya brand-brand US gitu kayak Rebel 8, Mishka, Benny Gold, Acapulco Gold, Undefeated, Stussy. Nah di tahun-tahun itulah 2011-2012 bertambahnya gitu. Itu tuh gimana sih lu bisa membuka networking ke jadi itu authorized dealer apa dropshipper apa gimana sih, Ed?
Oh, kita authorized dealer semua, Chris. Jadi waktu itu gue punya teman di US, dia kuliah di California, di SF ding. Terus gue suruh dia untuk ke toko-toko yang di Fairfax itu kan, kayak Undefeated, Sushi gitu. Maksudnya nitipin proposal gue doang gitu. Karena gue kan lagi itu posisinya udah authorized dealer yang famous ya. Dan lagi itu emang famous cukup dianggap sebagai OG streetwear brand ya dari karena maksudnya Travis Barker cukup dekat lah di Los Angeles sama culture itu kan. Dan akhirnya mereka pertama kali tuh nyambut Rebel 8 karena Rebel 8 kayaknya dekat banget ya sama kulturnya tato ya soalnya. Karena sama-sama dari culture tato kan. Dan mereka balas pertama kali email gue ingat Rebel 8 tuh si Joshi D. Dan akhirnya si Joshi, terus gue dari Joshi gue ngobrol lah kayak datengin bisa masukin brand-brand lain nggak? Dan dia rekomen beberapa termasuk Nishka, terus Benny Gold, Joshi yang buka tuh. Undefeated, Joshi juga. Jadi beberapa dikasih sama rekomendasi mereka. Dan maksudnya di welcome-nya kan berarti Joshi. direkomendasiin dari mereka. Makanya kalau yang rekomendasi Joshi mungkin kan sama-sama owner gitu loh, Bim. Kayak maksudnya mereka juga kayak udahlah di Indonesia ada representatifnya gitu. Nah, itu kendala apa ya? Karena kan ini kan belum pada tahu ya di orang-orang Indonesia tuh terhadap brand itu minim lah ya. Yang punya informasi terhadap brand gitu. Nah, waktu itu udah barangnya posisi udah laku apa belum sih? Maksudnya banyak yang cari tahu kah atau mereka malah sama sekali itu tuh lu nggak laku sama sekali gitu awal-awalnya? Dibilang kalau awal sih emang nggak laku sama sekali karena mungkin ini kan sebenarnya produk yang deep gitu untuk culture-nya Chris Bim. Bukan mainstream produk, benar-benar niche market. Jadi PR gue waktu awal tahun itu gimana cara nih market niche tahu ada produk yang mereka cari di toko gue. Cuman kalau udah jalan setahun 2 tahun gitu, Chris, Bim, sebenarnya laku kok. Maksudnya market itu ada, gitu. Walaupun lo jangan bandingin sama sekarang. Ketika nggak sekarang sih, gue bilang 2015-2016 lah. Ketika itu hypebeast mulai jadi mainstream. Terus Justin Bieber, Kylie Jenner dan siapa lagi ya lagi itu Drake lah misalnya itu jadi mainstream mereka anak-anak mudanya dengerin semua Drake lah Travis Scott lah bener nggak dan mereka stylenya street dan sneakers banget dan media mainstreamnya pun mendukung sneakers dan streetwear as a whole ya maksudnya kayak Kylie Jenner atau Kendall gue lupa lah salah satu pakai Treasure yang flame logo itu kan terus tiba-tiba berubah banget market gue ya kan, dari yang tadi itu hardcore skater yang datang 2011, 2012 yang datang ke gue tuh bawa papan, mas ada Treasure nggak? Gue nyari t-shirt Treasure sama hoodie Treasure atau beanie Treasure. Sedangkan di tahun 2015 kan datang anak SMP, ceweknya lagi. Ya kan maksudnya beda banget tuh di situ beda banget. Yang sama sekali nggak ngerti kulturnya malah Ed ya. Betul. Tapi gue tanya kan, gue sering nanya ke mereka, kalian beli Treasure nih ke influencer siapa sih? Oh aku lihat kemarin kak Kendall Jenner atau Kylie lah gue nggak tahu Jenner salah satu Jennernya make katanya. Oh jadi di situ terus aku cek di Google ada di sini gitu. Oh ya udah gitu benar-benar berubah jadinya culture-nya berubah banget dan di tahun itu ya 2015-2016 banyak skater yang mulai kayak aduh malas nih banyak posters gitu kan pakai Treasure berubah jadi emang ada perubahannya dan gue mengalami itu jadi lucu aja gitu ngelihatnya benar-benar lucu banget nih dulu wah beda banget lucu lah cukup lucu sih waktu itu. berarti pada saat ternyata hal-hal yang tadinya niche market itu terus jadi ke mainstream itu sebenarnya berpengaruh banyak banget ke selling lu ini yang udah jadi pelopor dari niche market itu sebenarnya. Ya tetaplah gue kena apa ya gue riding the wave-nya mau nggak mau dan karena kan gue juga yang nargetin ke mereka kan sebenarnya tapi betul. Oh itu organik terjadi Chris dan emang ada impact terhadap penjualan karena apa ya itu ya gue bilang pergerakan streetwear ke mainstream ya didukung oleh sneakers jadi mainstream di tahun 2014-2015 ya dan akhirnya ke bawah sampai sekarang akhirnya banyak yang maksudnya banyak bapak-bapak yang dulunya pakai sepatu rapi, meja terus. Sekarang kan bapak-bapak gayanya lebih laid back kan, pakai sneakers, terus pakai t-shirt, gitu kan. Ya kan? Dan itu emang berubah lah, tren berubah dan gua juga harus act accordingly lah sesuai dengan adanya perubahan secara organik tersebut gitu. Kalau dilihat-lihat ke belakang nih
emang passion lu itu sebenarnya ke bisnis apa ke fashion sebenarnya? Karena pada saat lu memulai sesuatu, terutama yang wormhole ini, gue ngerasain itu sebenarnya salah satu bentuk passion lu ke arah fashion ya, untuk membuka satu toko apparel gitu. Terus juga berarti lu ngedalemin brand yang lagi hype ataupun brand yang belum masuk ke Indonesia gitu. Lu cari-cari tahu itu. Nah, sebenarnya di awal ini yang untuk niatan lu untuk memulai si wormhole ini tuh untuk memuaskan hasrat lu di bisnis atau ke fashion sebenarnya? Keduanya sih Chris. Jadi gue waktu itu emang pengen aja bisnis, udah pengen nyobain kan. Dan gue cari apa ya, maksudnya gue bisa aja sih ke food and beverage, misalnya bikin waktu itu kan cukup hype juga tuh franchise food and beverage sih tahun 2010. Cuma gue balikin lagi ke diri gue, apa yang gue suka itu. Waktu itu gue pengen jualan baju lah, karena maksudnya gue emang suka juga gitu dari SMA kan, thrifting di Gede Bage, terus beliin sepatu Macbeth lah gitu kan, ya kan. Jadi kayak ya udahlah, daripada maksudnya gue nyelam ke bisnis yang gue nggak terlalu ngulik lah gitu ya, jatuhnya. Jadi ya udahlah, kita coba fashion aja gitu. Tapi background kuliah lu kan bukan itu, Ed, sebenarnya. Iya sih, tapi kan manajemen gue. Jadi sebenarnya secara toko masih sinkron lah bro. Ya, masih sinkron. Masih inilah. Satu bidang lah. Nah, terus sok Bim, silakan Bim. Kalau untuk, gue pengen nanya nih bro, kalau untuk W Essentials-nya sendiri tuh terbentuknya kapan tuh? Setelah toko ada kah atau di tahun berapa? Oh jauh setelah toko ada, itu seudah gue pulang dari 2015 akhir bentuknya. Jadi itu kita lagi ngopi tau ya? 2015 akhir. Bener ya. Kita lagi ngopi itu. Kita lagi ngopi pas lu ngomongin ini ya. Iya, jadi gue tuh itu terjadi karena gue pulang dari Milan, Bim, habis S2 kan gue kuliah dari sana. Gue punya teman waktu itu ya yang waktu gue di Milan juga kan gue nyari komunitas lah ya, komunitas yang sneakers dan streetwear juga, dan ada lah orang-orangnya beberapa, dan ada yang dekat sama gue, dan orang ini tuh desainer grafis, dan gue cabut ke Indo, pulang, dia cabut ke US, kerja di New York. Dan gue lagi tuh tetap kontakan sama dia, pengen bikin sesuatu sama dia, terus dia bilang udah bikin clothingan aja, desain dari gue, lu urusin produksiannya, manufakturnya gitu. Makanya kita nulis brand ini desain di New York, manufactured in Indonesia gitu. Yes. Nah itu yang itu mungkin orang banyak mengira. Gue sendiri juga ngira dulu awalnya pertama kali ngeliat produk itu, gue ngiranya itu produk dari luar, seriously. Awal liatnya tuh, pas ditelusurin, oh Bandung ternyata. Bandung. Gokil sih. Dan itu tuh pas yang lu kuliah di Milan waktu itu tuh, gue waktu itu dengar ceritanya dari lu langsung, kalau misalnya dosen lu tuh yang punya yang ini brand Stone Island ya? Iya, ownernya Carlo Rivetti. Serius. Anjing terus. Dosen gue tuh Carlo Rivetti yang punya Stone Island, terus salah satunya Claudio Antonioli yang punya Off-White, Marcello Burlon, Palm Angels, sama Heron Preston. Ownernya itu tuh banyak banget yang bisa lu gali dari mereka dong ya, pengetahuan bisnis. Banyak banget. Yang salah satu penyesalan gue yang paling gue nyeselin 2014 si Antonioli itu udah ngomong, lu punya toko di Indonesia, ya udah lu ini lah jualin brand gue. Kata gue, brand lu apa namanya? Off-White. Waktu itu belum ada yang pakai cuy. Terus gue kayak ya udah boleh, coba lihat maksudnya Pak lihat dong ininya apa, katalognya gitu kan, sama spreadsheetnya Excel dikasih. Belum ada hoodie $300, mana beli di Indo ya. Dulu kan gue jual stussy 1 juta aja, orang kayak mahal banget bang hoodie. Betul. Jual tracer $1.200.000, $1 orang pada komplain, ini gue harus jual 5 juta, gila kayaknya nggak masuk sama market Indo. Gue ngomong gitu aja ke si Claudio-nya. Wah ini kayak nggak. Itu lu nyesel banget sih sekarang sih ya. Sekarang buka di PI. Dan itu pengalaman yang luar biasa lah ya, buat lu pada saat lu kuliah sana. Iya bang. Networking ternyata
dosen-dosen lu atau pengajar-pengajar lu juga gila banget ya. Betul. Itu tuh jurusan apa waktu itu lu? Fashion management, bisnis lagi sih, cuman memang di Oh. fashion. Spesifik. Berarti lu emang mempertajam lagi si passion lu ya, itu menambah lagi ya dari bisnis dan fashion. Lu pengen pertajam lagi nih, gue pengen fashion bisnis gitu di sana gitu. Betul. Itu lebih spesifik. Jadi yang contoh-contohnya perusahaannya dan lain-lain langsung udah spesifik ke fashion dan lain-lainnya. Gimana sih caranya lu ngelola toko itu udah 11 tahun gini, itu tuh berarti ada suatu lu pernah ngerasa jenuh nggak sih pada saat ngelolanya gitu? Jenuh masih ada sih, soalnya 11 tahun lu melakukan hal yang sama ya nggak sih? Tapi karena industrinya tuh menarik menurut gue, dan lagian balik lagi karena gue suka ya sama industrinya, jadi enjoy aja gue gitu, jadinya nggak apa ya, gue nggak nganggap ini kerja, jadi lu kayak nggak terbebankan lah ya. Nggak terbebankan, benar. Jadinya gue untuk gue improve, untuk gue adaptasi itu buat gue menyenangkan gitu, bukan sesuatu yang jadi beban gitu loh. Nah makanya tadi kan lu sempat nanya, lu sebenarnya suka sama fashion atau emang cuman pengen bisnisnya doang? Gue suka juga, makanya karena itu gue ada fun-nya lah di sini gitu. Jadi kayak playground juga gitu, gue nggak terlalu dibebankan bahwa ini adalah kerjaan yang melalui tuntut untuk kerja gitu, agak gitu. Gitu. Terus ini kan lagi pandemi nih, Ed. Bisnis lu terdampak nggak sih? Terdampak sama pandemi ini nggak sih? Oh jelas lah, gila ini gue baru Sabtu kemarin aturan baru lagi kan nih pemerintah, toko harus tutup, jadi toko udah tutup. PPKM ya. Dari Sabtu kita tutup. Toko juga tutup juga. Wajib tutup. Ini masih warawir sampai sekarang, nggak tahu sampai kapan masalahnya. Kalau nggak salah sampai tanggal 20 sih, Ed. Nah itu dia. Kan pusing kan, masalah sekarang, aduh anjir, kesulitannya kenapa? Karena fashion itu belum bisa totally pivot ke online, Chris. Beda sama let's say obat atau makanan nih. Mau gua, mau Chris, mau Bim makan ayam geprek bensu ya sama ya nggak sih? Sama rasanya. Tanpa ada obat gitu. Ngomongin obat, mau Chris, mau Bim mau Edward ya obat Panadol ya sama gitu ya nggak? Sedangkan kalau fashion kan beda dong, gue pengen lihat di badan Chris, di badan Edward, di badan Chris bagus, di badan Edward, di badan Bim bagus, enggak? Di kaki Bim terkadang juga pas size 40, kadang di kaki Edward, di kaki Chris nggak cukup, bener nggak? Iya, nggak muat. Betul. Gitu. Jadinya, juga kalau mau beli satu baju nih, misalnya disuka sama ini nih, kita pengen ngelihat dulu nggak sih sebelum beli? Nah itu. Datang ke toko, ngelihat bahannya ini cocok. Experience kayak itu ya enggak? Bener. Jadinya pincang banget, gila. Terus cara lu ngakalinnya gimana, Ed? Ya gue sekarang sejauh ini ya, gue pivot online udah sih. Untungnya tuh si Wormhole ini kita udah jadi omni channel tuh dari tahun 2018 awal lah. Jadi kita sebelum kena pandemik, sebelum ada PSBB itu kita udah cukup trial and error lah selama setahun lebih. Jadi ketika pandemi kita udah cukup siap untuk ke customer lah. Tapi tetap balik lagi, kita juga sekarang lagi handle buat kreatif ya. Cara kreatif gimana nih cara ngakalinnya, karena online doang nggak cukup, tanpa offline tetap pincang gitu kan retail fashion ini. Jadi kita waktu awal si pandemi itu kita sempat bikin ngasih free masker tuh dan cukup impactful ya. Tapi sekarang kan everybody udah melakukan itu kan, jadi kayak impact-nya udah minimum. Kita terakhir yang ada aktivasi secara online itu ada online sample sale. Banyak banget nih, jadi gue lihat tuh, sampelnya WSM susu banyak numpuk antara warnanya nila atau final aplikasinya kurang inilah gitu. Nah itu kita jual dengan harga yang bagus, yang bargain, dan itu kan produk baru kan jatuhnya kan. Iya. Dan itu one of one lah gitu, dan itu cukup disambut secara serius lah sama customer kita, dan mereka bilang untuk mengadakan sample sale berdua. Gitu. Nah, yang gue malah lihat nih pada saat pandemi dari tahun kemarin, sebenarnya pergerakannya Essentials ini tuh cukup gerilya ya dalam kolaborasi Iya. Yang gue lihat gitu. Itu tuh proses-prosesnya gimana sih?
iya pendengar-pendengar di luar sana tuh pengen tahu gimana sih caranya kalau misalnya kita ngelakuin satu kolaborasi entah itu dengan brand ataupun dengan figur misalnya kayak gitu. Figur benar. Sebenarnya kalau kolaborasi kita sebelum pandemi udah banyak, Chris. Malah kita sedihnya tuh karena pandemi kita nggak bisa offline activation gitu. Padahal waktu tahun lalu ya kita kolaborasi sama official sama Nickelodeon kan untuk garap SpongeBob. Kita tuh itu udah jadiin koleksi tersebut buat ada Wormhole tahun 2020 bulan April rilisnya. Pas banget ada filmnya SpongeBob di bioskop yang tuh. Out of the Water. Jadi kan gue pengen bikin tuh jadi sebuah kesatuan yang synchronize gitu loh. SpongeBob Week, SpongeBob Month dan Wormhole Month gitu 10 tahun. Pandemi gagal jadi gitu. Gagal total. Padahal itu sayang maksudnya kolaborasi kan official ya sama Nickelodeon itu pengen dimeledakin, tapi penjualan di online ya beda lah feelingnya. Tapi itu kebayar banget pas Pac-Man ya, Ed ya? Kebayar. Kebayar banget. Itu keren banget sih produknya juga gue masih ada dan itu keren banget. Cuma itu berarti lu dapat license resmi dari mereka berarti ya? Betul. Kita kerjasama sama pusat. Mereka punya representatif di Asia biasanya, di Hong Kong atau di Jepang. Dan kita tektokan gitu. Di situ tuh lu nge-guide brand satu lagi ya, Fate ya? Betul. Kalau untuk Pac-Man kita bertiga sama Fate, itu brand Bandung juga. Mereka spesifik untuk market gamer dan anime lover. Dan karena gue ngerasa ini Pac-Man kan gaming ya, arcade. Seru kayaknya kalau gue guide bertiga nih garapnya sama yang emang udah di culture tersebut bakal lebih pecah bener aja gitu. Gua ambil decision ini. Itu keren banget sih, online sale-nya tuh kalau nggak salah sold out dalam hitungan beberapa menit gitu ya? Betul. Di gua 3 menit, di Fate-nya malah semenit. Untung gua ada ini ya, ada link dalam ya. Untung. Ada dalam tuh. Dan itu tuh prosesnya ribet nggak sih, Ed, dalam ngurusin kolaborasi dengan untuk international luar ini? Lumayan, Chris, gila prosedurnya tuh cukup kompleks ya, karena mereka tuh pengen perfect kan, kayak warna, terus size aja gitu diiniin sama dia di QC-nya gila-gilaan ya, Teh? QC gila-gilaan, QC sampelnya gila-gilaan, dan yang bikin lama tuh karena gue kirim ke Hong Kong loh itu. Lama, seminggu baru ada respon. Seminggu, dikirim foto doang, dibilang kena cahaya beda. Lama. Ngedevelop ini berapa? Anjir. 4-6 bulan pasti. Gila sih. Gila. Tapi worth it ya. Itu terbayar banget ya. Betul. Secara marketing tuh worth it, guys. Tapi kalau secara bisnis sebenarnya itu ya balik lagi ya biasa-biasa aja karena gue bayar royalti dan lain-lain kan. Iya bener. Cuman secara marketing oke lah. Kalau yang KFC gimana, Ed, waktu itu? Kalau KFC itu gue collab sama KFC Indonesia kan. Iya. Jadi emang waktu itu si Sean Galaele lagi mau launching Naughty by Nature tuh. Dia butuh traction marketing dari brand-brand lokal Indo. Jadi mereka kurasi 3-4 brand dan Double Essential sepilih karena mereka kan dekat banget sama Tokopedia tuh. Mereka nanya ke orang Tokopedia kira-kira street yang lokal yang bisa diajak kolaborasi siapa aja, dan Tokopedia ngasih berapa list nama. Kepilih, keren nih. Thank you. Direkomendasi ya. Direkomendasi, terus si Seana milih beberapa diantaranya si Double Essential sepilih. Nah, ini di luar bisnis nih, gue mau pengen gali personal lu sih sebenarnya. Nah, sekarang rutinitas lu itu selain berbisnis, terus juga lu juga kan, gue inget banget kalau misalnya lu cerita, lu sering nulis artikel gitu dulu, nulis artikel tentang olahraga gitu. Sekarang rutinitas lu tuh apa aja sih, Ed? Pas udah punya anak berubah sih, banyak ke anak sih gue sekarang. Nulis gue lagi stop dulu nih gue untuk nulis karena paling gue ngisi blog di Wormhole doang sih, itu kayak blog streetwear doang ya. Passion gue buat jadi jurnalis sport lagi gue hiatus dulu, mungkin soon lah, tunggu mungkin bayinya tunggu gedean, mungkin 2-3 tahun mungkin gue bisa mulai lagi.
Nah kira-kira nih yang semua pendengar pengen tahu itu rencana lu terhadap wormhole ataupun W Essentials kedepannya tuh lu pengen apa lagi sih yang pengen lu achieve Ed? Untuk wormhole sih gue pengen sekarang kalau untuk jangka pendek ya kita pengen survive dulu lah, pokoknya survive dulu, jangan sampai ada pengurangan staff lah dan lain-lain. Kita mencoba untuk survive dulu untuk 2 tahun lah, let's say 2 tahun lah, soalnya kalau 2023 udah mau pemilu lagi, udah pasti jeprot lagi kan, jadi sudah survival mode dulu nih sekarang. Kalau kedepannya sih kita pengen si wormhole ini jadi omni channel retail streetwear ya yang leading lah, bahkan di level Asia Tenggara kita pengennya untuk si wormhole. Untuk W Essentials sendiri kita pengen grow secara organik, kita nggak mau dibuat-buat, nggak mau nge-push terlalu gimana juga. Kita pengen W Essentials ini dikenal orang secara organik karena balik lagi dengan terhadap value yang pengen kita bawa, yaitu kita mengkurasi material terbaik yang ada dengan cut yang senyaman mungkin, minimalis, streetwear fashion dengan harga yang affordable gitu. Luxury streetwear yang affordable, dan kita pengen itu tumbuh secara organik, jadi orang mulai kenal, mulai suka, mulai rekomendasiin ke temen. Jadi kita nggak mau berlebihan dalam nge-push W Essentials gitu. Berarti bakal banyak kolaborasi juga ya ke depannya? Pasti. Udah ada kok, udah on schedule semua. Harus itu mas. Gak akan ada teaser nih bakal sama apa gitu kan? Aduh, gue kasih teaser ya, tapi gue nggak bisa spesifik. Gue paling dekat ini ada sama salah satu franchise karakter karakter. Udah mau kesebut. Mau kesebut, makanya gue harus pilih-pilih kata-kata. Franchise. Aduh, apa itu namanya? Jangan ngomong lah. Pokoknya ini brand Jepang. Karakter ya. Brand Jepang, OG banget. Iya. Dan gue bakal kolaborasi sama itu. Dan kita brand Indonesia pertama yang kolaborasi sama karakter tersebut gitu. Itu paling dekat. Nanti yang bukan akhiran kan? Bukan akhiran. Akhir tahun ada brand jam tangan juga internasional. Dan di tahun depan ada sama brand internasional. Tahun depan nanti. Kalau brand jam tangan kayak gue tahu. Kalau bandnya juga lo kasih tahu. Oke. Band OG juga. Oke. Jadi kalau gue lihat sih pada saat lo menjalankan bisnis ini tuh lo sebenarnya lebih ke pengen segala sesuatunya tuh organik ya. Jadi lu nggak memaksakan sesuatu, lu benar-benar enjoy the process gitu. Untuk ya itu juga salah satu kiat-kiat lu untuk bisa survive sampai sejauh ini ya nggak sih Ed? Dengan si wormhole-nya itu bertahan sampai 11 tahun sekarang, terus Essentials pun gue rasa udah punya tempat ya di penikmat streetwear sekarang gitu. Dengan awal-awalnya tuh gue ngerasa banyak orang yang ngomong ini tuh semi mirip Essentials benerannya Fear of God atau mirip Stone Island gitu. Tapi makin kesini gue ngerasanya apa yang pengen lu sampein, message yang lu pengen sampein udah nyampe sih gitu. Jadi gue bisa tarik kesimpulan, dan ini juga mungkin dari audiens bisa belajar gitu dari lu, kalau misalnya ya itu tuh nggak ada yang instan, semuanya tuh lu harus enjoy the process. Biarkan itu semua secara senatural mungkin dan organik gitu, sehingga message lu pun nanti suatu saat bakal sampai dengan konsistensi dan kesabaran lu dengan tetap menjalankan prinsip bisnis lu gitu. Kalau gue lihat sih gitu sih, karena untuk bertahan 11 tahun dan mengelola banyak, lu tetap menambahkan banyak brand ke dalam toko lu gitu, terus juga lu akhirnya perform untuk bikin brand sendiri gitu. Itu tuh sebenarnya benar-benar butuh konsistensi ya nggak sih ya? Oh betul. Konsisten sama persisten sih, gue bilang itu kuncinya tuh dalam berbisnis. Dan benar kata Chris, kalau gue enjoying prosesnya, jadi enjoying si organic growth-nya itu loh. Jadi lebih seru sih menurut gue, kayak lo punya sesuatu yang organik gitu kan. Biasanya kalau lo grow slow juga
lu bakal rilisnya slow juga, bener gak sih? Sedangkan brand-brand sekarang Ya, atau bener-bener. penggiat bisnis sekarang tuh pengennya hasil dulu, bener gak? Kayak korporasi, jadi akhirnya lu beda mindsetnya ketika lu goal oriented, lu nggak enjoy the process, lama-lama lu bakal stres sendiri kalau nggak mencapai KPI tertentu, bener gak sih? Akhirnya ya lu gimana caranya nih Benar. sampai KPI itu, ya jadi akhirnya anorganik, mau nggak mau juga, lu nggak sabar akhirnya, jadinya lu impatience. Ya menurut gua kalau gua sendiri sih gua emang enjoy banget yang lu bilang, gua enjoy banget sih proses, jadi itu yang bikin gua less stress juga dan bikin gua have fun juga di industri ini. Dan maksudnya gua di industri kreatif loh, kalau lu nggak have fun di kreatif industri, lu pasti dull lah, the sense of creative lu kan, pasti dull itu. Jadi akhirnya efek domino gitu. Nah, walaupun ini lu udah kesebut sekarang, tapi buat closing statement-nya nih, pendengar-pendengar kita kan banyaknya pebisnis dari yang mau merintis ataupun yang sudah berjalan di bisnisnya gitu. Dan gue pengen denger sih, kira-kira yang pengen lu sampaikan nih closing statement dari lu untuk pebisnis di luar sana gitu. Kira-kira apa sih Ed gitu dengan pengalaman lu selama 11 tahun menjalankan toko dan lu punya brand sendiri sekarang? Tadi yang gue sebutin ya, Chris, gue ulang lagi aja karena itu maksudnya penting banget ya, persisten sama konsistensi. Dua hal itu maksudnya sesuatu yang mahal banget untuk seorang bisnismen gitu. Karena konsistensi itu kita tuh banyak banget diuji dalam bisnis, apalagi kayak gue menjalani bisnis 11 tahun ya, konsistensi tuh diujinya tuh benar-benar wah gila, berapa kali gitu, 10 kali ada konsistensi diuji, karena lu pasti dalam bisnis lu kan menghadapi barrier, menghadapi kendala-kendala, tantangan, dan banyak godaan untuk membuang konsistensi lu, kayak dari eksternal lah terutama, dan itu mahal, makanya kata gue itu luxury konsistensi. Maka dari itu kata gue, kalian kalau mulai bisnis 1 tahun 2 tahun konsisten dan persistence, maksudnya lo kekeh lah bahasanya, lo harus kekeh, lo harus gimana caranya gue bobol nih gitu lah, jangan gampang nyerah. Dan balik lagi nyerah nggak nyerah, persisten atau nggak persisten sini ada di karakter bisnis lo suka nggak sama bisnis lo cinta nggak sama bisnis lo. Nah kalau misalnya lo nggak cinta tuh, namanya manusia ya, ada tendensi buat nyerah gitu loh, ada tendensi untuk persistensinya nggak segitunya gitu. Nah dari itu passion itu penting di sini di bisnis. Dan paling pesan gue yang terakhir untuk para penggiat bisnis, stay strong, karena sekarang lagi diuji lagi nih di era pandemik ini. Kita harus bisa kreatif dan out of the box untuk menemukan problem solving lah kali ini. Berjuang untuk kemajuan bisnis, sustainability bisnis kamu, dan juga kesejahteraan staf kalian gitu. Keren banget, gila. Gue sampai terharu banget. Edward Satria, oke. Keren banget narasumber kita hari ini. Terus juga kita dari jawaban-jawaban dia, kita bisa ambil kesimpulan dia tuh sosok yang humble, terus juga ternyata orangnya kekeh gitu, orangnya tuh megang banget prinsip, dan itu mungkin yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan nih sama bisnis kita gitu, terutama di era pandemi ini. Bener banget ya, sesuai kata Edward tadi, stay strong dan tetap kreatif gitu untuk dalam menyingkapi banyak hal gitu, terutama dalam kelangsungan bisnis lu di luar sana gitu. Lu tuh benar-benar harus memperhatikan banyak hal nih sekarang nih gitu, dan lu juga harus mempersiapkan banyak hal gitu. Jangan nyerah untuk semua pegiat bisnis di luar sana, dan juga keynote-nya dari hasil pembicaraan hari ini adalah konsistensi dan juga let it flow, semuanya tuh secara organik dan natural. Oke. Terima kasih kepada Edward Satria. Terima kasih buat Chris, buat Bim. Terima kasih waktunya ya. Makasih banyak udah hadir di podcast Two Nations Together. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.